Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selalu sehat, selalu dimudahkan rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman semua, hari ini TAI mau bahas tentang sholawat Jibril 4444 kali satu kali duduk setelah menjalankan sholat. Waktunya bebas ya teman-teman, mau dilaksanakannya ketika waktu sholat tahajud kah, sholat duha kah, atau sholat wajib yang 5 waktu. Yang penting kita meluangkan waktu luang khusus untuk membaca sholawat Jibril 4444 kali. Dan ini tuh hasilnya dahsyat banget teman-teman. Jadi ada yang nanya, TAI, aku udah ngedawamin sholawat Jibril, tapi belum ada hasil juga TAI. Mana aku kepengen dapat gaji yang bener-bener yang aku pengen kerja di tempat yang aku pengen, tapi sampai saat ini aku belum dapat TAI. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kita membaca sholawat Jibril 4444 kali, itu baru dilakukan dalam satu kali atau satu waktu, terus udah nyerah gitu aja. Itu salah ya teman-teman. Jadi kita harus memaksakan terus. Ketika kita sudah membaca hari ini, ya besok kita baca lagi. Besoknya kita baca lagi. Dan di sini juga ada temannya TAI. Dia waktu itu punya hajat pengen dapat kerjaan. Karena waktu itu kebetulan dia baru keluar dari kerjaannya dia. Nah, waktu itu kerjaannya itu menjadi sapam yang gajinya WMR. Dan tanpa disangka-sangka teman-teman, nah temennya TAI ini mengikuti sholawat Jibril 4444 kali tersebut ya teman-teman. Jadi teman TAI ini sholat sholat wajib juga, sholat sunat juga waktu dia ada di rumah karena kebetulan dia ini laki-laki dan banyak waktu luang. Dan pada akhirnya dia terus jadi tidak menyerah hanya dengan melakukan hari ini sholawat 444 terus besoknya enggak, tapi teman TAI ini istiqomah teman-teman, istiqomah menjalankan sholawat Jibril yang 4444. Dan bahkan teman TAI ini teman-teman, dia itu melakukan sholawat Jibril setelah habis sholat itu satu kali duduk, itu kadang bisa setiap habis sholat. Dan dia minta sama Allah, dia pengen pekerjaan jadi sapam lagi, karena menurut dia itu sapam itu menurut dia itu mudah pekerjaannya, tidak berat, hanya menjaga, dan memang tanggung jawabnya besar, tapi teman TAI ini ngerasa sudah cocok pekerjaannya sebagai seorang sapam atau security ya teman-teman, atau penjaga keamanan. Di hari ke-34, di hari ke-34, itu teman TAI terus rutin menjalankan sholat wajib, sholat sunat, sholat duha dan tahajud, qobliyah ba'diyahnya juga. Dan satu kali duduk itu 444. Kadang dia lakukan di waktu yang senggang seperti subuh dan tahajud. Itu jadi 8.844 kali, dan sisanya itu dibaca setiap aktivitas. Aktivitas misalkan teman TAI ini bantuin istrinya, terus bantuin gentengnya yang bocor. Jadi itu terus dibaca terus sambil jagain anaknya di rumah. Dan ketika di rumah itu,
teman-teman, jadi waktu dari 34 hari ke belakang, itu eh, kata teman TI ini teman-teman, banyak banget keajaiban-keajaiban yang datang. Salah satu keajaibannya itu, jadi temen TI itu mintanya pengen dapat kerjaan lagi sebagai security. Ya Allah, kalau bisa pengen yang terbaik, yang gajinya di atas gaji dia waktu kemarin dia kerja jadi security di tempat sebelumnya. Dan teman-teman, jadi ketika waktu dia sambil nunggu dia dapat kerjaan baru, karena dia udah ngelamar-ngelamar ke sana kemari, dia udah berusaha, dia udah berikhtiar. Dan ketika di rumah juga, alhamdulillah, pas dia lagi di rumah juga itu rezekinya tuh ada aja. Jadi selama dia di rumah itu teman-teman, dia tidak pernah sama sekali membeli beras untuk kebutuhan makan sehari-hari. Melainkan berasnya ini selalu dikirim kadang dari kakak iparnya, kadang dari mertuanya, karena mungkin katanya melihat bahwa teman TI ini sedang ada di rumah, sedang menganggur. Dan kemudian ada juga beberapa tetangga yang menyuruh teman TI ini untuk kerja kadang memasang pagar di rumah tetangganya, atau kadang disuruh kerja serabutan kayak gitu. Itu per tiap harinya tuh ada aja teman-teman. Jadi alhamdulillah kata teman TI ini, dia itu alhamdulillah sampai tidak sempat untuk berhutang, alhamdulillah. Jadi Allah itu selalu kasih rejeki. Itu setiap hari tuh rezekinya tuh ada aja teman-teman. Dan tanpa disangka di hari ke-34 teman TI ini mengamalkan salawat Jibril 444 kali, itu dia dapat panggilan teman-teman. Dia dapat panggilan jadi security juga dengan gaji yang lebih tinggi sesuai dengan yang teman TI inginkan. Dan itu Masya Allah banget teman-teman. Dan di situ dia sujud syukur teman-teman. Dia sujud syukur, dan ternyata teman-teman, selain kan dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibanding tempat kerja yang sebelumnya, dia juga mendapatkan tambahan penghasilan dari keluar masuknya mobil. Karena katanya kebetulan tempat dia berjaga di tempat kerja yang sekarang ini kebetulan menjaga full mobil yang keluar masuk itu. Kadang si supirnya itu ada yang katanya buat uang rokok, dan itu Masya Allah banget teman-teman. Jadi dari situ dia benar-benar tidak mau meninggalkan yang namanya sholat di awal waktu, selalu bersolawat sehabis sholat 1 kali duduk. Dan awalnya memang benar teman-teman, teman TI ini untuk awalnya melakukan sholawat Jibril 4444 kali ini mengalami kesulitan. Katanya pegalah kakinya, kadang sakitlah kesemutan. Tapi setelah lama dia mencoba, alhamdulillah sampai akhirnya teman TI ini terbiasa. Jadi kayak gitu teman-teman. Ketika teman-teman mencoba itu baru sekali, itu jangan menyerah. Karena kebanyakan teman-teman di sini itu baru hanya mencoba sekali itu sudah menyerah dan mempertanyakan mana hasilnya, mana buktinya, mana keajaibannya. Itu kebanyakan seperti itu teman-teman. Tapi ketika seseorang sudah istiqomah melakukan sholat di awal waktu, melaksanakan sholawat setelah sholat 1 kali duduk, ketika mereka sudah mulai terbiasa, itu biasanya, ini seperti yang sudah TI rasakan juga, udah kita pasrah aja sama Allah. Kapan mau Allah kabulkan, kapan mau Allah kasih keinginan kita, itu terserah Allah. Karena apa? Kenapa kok belum dikasih-kasih juga? Jadi kayak gini teman-teman. Kenapa Allah belum memberikan apa yang kita inginkan? Bisa jadi
sebelum Allah memberikan apa yang kita inginkan tersebut, Allah itu mau mendatangkan dulu musibah untuk kita, teman-teman. Entah itu musibah anak kita sakit, ketika nanti kalau kita sudah kerja, nanti anak kita tidak ada yang menjaga, tapi Allah berikan misalkan keluarganya ada yang sakit dahulu. Jadi biar ada yang menjaga, misalkan kita yang haruskan menjaga. Sebetulnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang itu tidak menyadari hal tersebut. Tapi melainkan lebih ke menyalahkan. Mana ya Allah, kapan ya Allah? Jadi kebanyakan itu yang tidak mau bersabar. Seperti itu teman-teman. Dan Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Ada juga teman-teman yang minta pekerjaannya itu cepat. Mana ya Allah? Cepat ya Allah, kasih pekerjaan sama aku ya Allah. Seketika itu pula Allah kasih pekerjaan. Pekerjaan yang dia inginkan, teman-teman. Tapi kemudian setelah beberapa hari dia kerja di tempat yang dia inginkan, misalkan dia terkena masalah atau terkena musibah, terus dia datang lagi sama Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa kayak gini? Kenapa seperti ini? Setelah aku mendapatkan pekerjaan yang aku inginkan, tetapi kenapa harus terjadi musibah ini? Allah tinggal menjawab, teman-teman, kan ini yang kamu inginkan. Kenapa kamu tidak mau menunggu? Padahal sesungguhnya ketika kamu bisa sabar untuk menunggu, aku sudah mempersiapkan pekerjaan terbaik untukmu. Tapi karena engkau terus meminta, engkau terus merengek, ya sudah, aku berikan pekerjaan yang engkau inginkan, tapi inilah yang terjadi. Seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman menginginkan sesuatu hal, itu bersabar. Tapi kita jangan berhenti untuk meminta, kita jangan berhenti untuk bersolawat, kita jangan berhenti untuk melakukan sholat di awal waktu. Itu kebanyakan orang itu tidak sabaran. Sholatnya di awal waktu baru sekali, atau baru 2 kali, atau baru seminggu, itu udah mana. Teman-teman, orang yang istiqomah pun Allah uji. Apalagi kita yang baru ingin memasuki istiqomah. Ingat teman-teman, dosa kita itu banyak. Berapa banyak dosa kita tahu. Kita minta ampunan dulu sama Allah, teman-teman. Bila doa-doa kita ingin dikabulkan sama Allah, kita harus sadar diri dulu. Udah, kita pasrah aja, teman-teman. Kita pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Allah berikan kapan, udah kita jalani. Walaupun banyak ujian, banyak rintangan, tapi kita tetap istiqomah, sholat di awal waktu. Terus bersolawat, sesusah apapun, sekeras apapun kehidupan yang sedang teman-teman jalankan. Versi susah menurut teman-teman. Kita jangan pernah lengah. Semakin kita diuji, semakin kita ditimpa musibah atau masalah yang menurut teman-teman susah atau sulit, itu jangan sampai kita meninggalkan sholat di awal waktu dan terus bersolawat. Karena semua yang terjadi itu akan ada hikmah di balik semuanya, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang baru gabung. Perkenalkan, nama saya TAI. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Karena tanpa teman-teman semua, apalah arti channel dari TAI ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah dukung. Untuk teman-teman semua yang sedang memperjuangkan 1000 subscribe atau 4000 jam tayang. Semangat ya teman-teman untuk